Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga saat ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Curahkan ketenangan, keamanan, kelapangan rezeki, kesehatan, serta umur usia yang panjang, hingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara yang jauh di sana, sahabat-sahabat saya sedang berjuang untuk memenuhi tugas dan kewajibannya. Semoga senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, serta berikan keamanan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kembali bertemu bersama keluarga setelah berjuang memenuhi tugas dan kewajibannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan sama-sama menyongsong bulan yang suci dan agung, bulan Ramadan. Maka perlulah bagi kita menyiapkan diri, dan perlu kita saling mengingatkan. Kadang-kadang terlalu besarnya tuntutan kehidupan di zaman ini, sibuk dan padatnya pekerjaan kita, aktivitas kita, kadang-kadang membuat kita lalai, tidak terasa Ramadan sudah dekat. Sedangkan kita sudah sering mendengar pelajaran bahwasanya kita perlu persiapkan datangnya Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah merupakan tamu agung, tamu mulia, tamu spesial istimewa buat kita umat Islam, yang datang menemui kita selama 1 bulan, yang harus kita layani, kita sambut, dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini saya tergerak ingin mengingatkan, tentu khususnya buat pribadi saya, buat keluarga, buat saudara-saudara dan sahabat-sahabat dekat saya, dan tentu sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat di mana saja berada. Dan intinya kita adalah bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang harus betul-betul kita perhatikan adalah hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan nilai-nilai, kualitas-kualitas daripada ibadah kita selama Ramadan. Dan bahkan juga diingatkan oleh Nabi pada kesempatan yang lalu, bukan hanya Ramadan yang memiliki keistimewaan, bahkan Sya'ban juga memiliki keistimewaan. Di dalamnya Allah menurunkan rahmat dan berkahnya juga. Akan tetapi ada 2 yang tidak mendapatkan rahmat dan berkahnya. Yang pertama, orang-orang yang mempersekutukan Allah, dan yang kedua, orang-orang yang bermasalah pertikaian atau permusuhan. Ini diingatkan, orang-orang yang musahi, ini akan menghambat keutamaan fadilahnya di bulan Sya'ban. Ya, dengan sendirinya otomatis juga akan menghambat nilai
kebaikannya jikalau kita masih mengandung unsur kesyirikan dan unsur permusuhan ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka ini perlu selalu saya ingatkan, karena mengingatkan itu kadang-kadang perlu diulang-ulang sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, selalu berulang-ulang agar kita betul-betul ingat, agar betul-betul hati kita mantap. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali saya ingin ungkapkan sebelum kita sama-sama memasuki tamu yang agung, yang istimewa, yang penuh barokah, yaitu syahrul Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syiyam. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu kita bacakan nanti pada saat kita masuk di bulan Ramadan, yang artinya kita juga umumnya sudah tahu himbauan kepada wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwasannya puasa adalah sebuah kewajiban atas orang-orang yang beriman dari sekarang hingga dahulu dan hingga yang akan datang. Karena Quran sudah paten ketentuannya tidak berubah sampai hari kiamat. Nah, yang perlu harus kita garis bawahi adalah puasa itu memiliki tujuan, memiliki sasaran yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan, yang harus kita hasilkan. Yang kita sudah tahu yaitu dalam rangka meraih yang namanya kualitas takwa. Takwa adalah merupakan kualitas tentang kondisi hati kita. Jadi takwa itu tentang bagaimana gejolak gerak kualitas daripada hati setiap insan. Gejolak hati yang memiliki rasa yang baik, rasa takut, rasa malu, rasa segan, rasa tidak ingin melakukan hal yang buruk, yang jahat, rasa rendah, yang rasa yang ada di dalam hati itu, suasana hati dan kualitas itu hanya diisi sambungannya, channelnya, salurannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada takwa kepada nabi, takwa kepada orang tua, guru, nggak ada. Adanya kepada Allah, ittaqullah. Itu kata tako ya taki. Jadi takwa artinya takut, tunduk, patuh, takut, taat. Gitu. Jadi kondisi hati kita, suasana hati kita, bukan lisan kita, bukannya organ tubuh kita yang lain. Ya tentu nanti akan berefleksi kepada seluruh organ tubuh kita yang lain. Maka terlihatlah tanda-tanda dan ciri-cirinya dari refleksi takwa itu. Ini adalah merupakan arti, makna, dan maksud daripada takwa yang perlu saya ingatkan kembali biar
semakin lebih terarah dan semakin lebih duduk dan mantap di tempatnya, di porsinya, di ladang dan lahannya. Jadi yang namanya takwa itu adalah kondisi suasana hati, gejolak hati, perasaan hati yang isinya penuh dengan rasa takut, rasa malu, rasa rendah, rasa bergantung. Itu pada siapa rasa itu ada? Bukan kepada duit, karena nggak punya duit takut, itu nggak, bukan. Apalagi takut nggak punya pasangan atau istri, ya bukan. Sama anak, bukan, nggak boleh. Jadi rasa takut-takut itu hanyalah timbul disebabkan yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang maksud dengan takwa secara bahasa yang lebih real dalam diri kita dan kehidupan kita. Bukan bahasa yang konsep ya, jadi real. Jadi kita takut sama nggak punya duit, nah, itu takwanya kepada duit. Wah, takut nih kita nanti nggak punya kerjaan, ya itu takwanya kepada kerjaan. Nggak boleh. Wah, sama istri, sama anak, atau apapun lah bentuk-bentuk yang lain yang menimbulkan rasa gejolak takut, sedih, bergejolak senang, itu nggak boleh. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu intinya yang harus kita isi terus di dalam hati dan jiwa kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Terus bagaimana kalau timbul rasa takut secara alami, melihat sesuatu yang baik itu alami, nanti beda. Tapi ketika takwa, rasa takut itu kepada Allah, maka seluruh rasa takut-takut yang disebabkan sesuatu selain Allah tadi itu akan bisa kita redam. Ini daripada nantinya manfaat efek daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu meredam rasa takut-takut kita, gejolak-gejolak kita yang timbulkan selain daripada Allah, yang berhubungan dengan tentu kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Penjelasan tentang arti maksud dari takwa. Jadi semuanya kembali berpusat kepada suasana kondisi hati. Itu yang namanya takwa. Yang suasana hati itu terhubungnya kepada Allah. Gitu. Jadi kalau kita takut gara-gara nggak punya uang, itu berarti takwanya pada uang gitu maksudnya. Apalagi takut nih nanti kita nggak asal rumah tangga, berarti takwa kita kepada keluarga. Kalau istri kepada suami, suami kepada istri, atau kepada anak, itu harus kita latih. Rasa itu kita hubungkan, kita salurkan, kita arahkan kepada Allah Subhanahu. Itu makna daripada pengertian takwa. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya adalah kita ini manusia. Secara teori, secara konsep, secara lisan, bibir, saya juga bisa ngomong gitu. Pinter ngomongnya mah. Tapi bukan berarti saya juga mudah dan bisa seperti itu, ya enggak juga. Nah, inilah makanya kita perlu saling mengingatkan, saling memperkuat, saling memberi semangat gitu. Itulah gunanya. Seperti itu. Biar semakin lebih bagus ya kualitas diri kita. Saya juga sering nggak punya uang pusing, waduh gejolak hati nggak karu-karuan gitu. Saya sadar bahwa takwa saya masih kepada uang. Ittaqi fulus, ittaqin nukut. Gitu. Takut kepada uang, pada fulus ya kan gitu. Kadang-kadang lihat anak ya kan, timbul terus takut kita lagi. Oh, lagi apa? Lagi kurang sehat. Oh, timbul rasa takut udah. Nah, itu timbul macam-macam. Itu juga pasti takwa kita. Saya masih sama anak gitu. Buru-buru untuk kembalikan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus zikir sebut ya, dibantu dengan lisan kita ya. Kadang-kadang perlu dibantu sama lisan tuh biar hati itu bisa kembali kita tarik, kita kendaliin gejolaknya tadi itu. Nah, untuk membantu proses pengembalian hati kita agar bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bukan hanya zikir aja yang kita butuhkan. Ternyata juga unsur alami nafsu yang ada di dalam diri kita pun juga mempengaruhi pembentukan itu di dalam jiwa kita atau hati kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, maka oleh karena itu disitulah penting dan perlunya sebuah riyadhah, sebuah pelaksanaan yang namanya puasa atau saum.
agar unsur alami di tubuh kita, di dalam diri kita yang namanya nafsu itu tidak mengganggu, tidak menggoyangkan hati kita untuk tetap berada pada ittaqilah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maksud dan tujuannya daripada berpuasa. Jadi agar si nafsu tadi yang menjadi bagian dari tubuh kita atau diri kita, karena diri kita kalau tidak ada nafsu, kehidupan dunia jadi hampa. Dunia kita jadi hampa. Nah, kehampaan itu membuat kita tidak nyaman tidak merasakan nyaman, enak di dunia ini. Nah, kalau orang nafsunya rusak, cenderung dia akan mengakhiri bosan dengan hidup. Cenderunglah mengarah akan mengakhiri kehidupan. Auzubillah, subhanallah. Inilah sahabat-sahabat yang dirahmati. Jadi nafsu terlalu besar akan menghancurkan ya diri kita, ya, merusak hati kita hingga tidak bertakwa, tidak mengarah kepada Allah, tidak tersambung kepada Allah. Kalau terlalu besar, kita lupa diri, pagi siang malam cari fulus, cari cuan, ya kan? Cari hal-hal yang bisa menjadi sarana kita memenuhi nafsu kita, baik nafsu makan, nafsu pakaian, ya kan, nafsu biologis, ya kan, nafsu ingin dihormati, dipuji, ya kan, banyak nafsu itu. Imam Ghazali menggambarkan ada 7 nafsu. Nah ini tapi nggak saya bahas dalam kesempatan. Saya ingin mengantarkan aja dulu, menyadarkan, mengingatkan buat kita bersama. Ini kenapa kita harus berpuasa. Karena diri kita ini penuh diliputi nafsu, dan nafsu itu sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa kita hidup biar lebih enak. Unsur diri kita melekat di dalam diri kita selama kita masih hidup, maka nafsu berfungsi. Nafsu memiliki 2 peran positif dan peran negatif. Peran positif, dia membuat hidup kita semangat, hidup kita bergairah, hidup semakin lebih hidup, begitu. Tapi dia juga punya peran negatif, dan dia bisa tumbuh besar, berkembang besar, yang akhirnya membuat kita lupa akan esensi hidup kita, tujuan hidup kita. Itu seolah kita hidup nih di dunia akhirnya seolah sama lamanya. Itu bersenang, bersenang, berpoya macam-macam. Yang akhirnya itu juga memberikan efek merusak fisik kita, merusak pikiran kita, merusak juga akhirnya jiwa kita yang di dalam jiwa itu ada lapisan nafsu. Jadi nafsu itu dia berlapis di dalam jiwa kita. Jadi berlapis-lapis gitu. Ini kayak kue lapis dia. Jadi ada berapa lapis? Gitu, kalau kita analogikan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari bersama. Jadi puasa adalah sebuah proses khusus untuk mengikis kalau nafsunya terlalu besar, terlalu banyak, ibarat karat. Menjinakkan kalau dia terlalu liar, ya kan? Gitu. Sehingga nafsu tidak menjadi raja di dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah proses yang akan nantinya hati itu bisa kembali di posisi semula. Karena secara kudrat, secara penciptaan, nafsu itu sebenarnya maksud saya, hati itu sebenarnya posisinya positif, ya. Dia nggak ada negatif, dia selalu positif. Hati itu secara esensi, ya, secara substansinya, secara dasarnya. Karena nafsu itu hati itu ada beberapa
beberapa bagian-bagian. Nah, nafsu inilah yang merubah bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam itu bisa rusak oleh nafsu tadi kalau dia terlalu berlebihan. Tapi kalau tidak berlebihan, nafsu hati kita akan aman. Seperti itu. Jadi ibarat nafsu itu ya pengawalnya kita lah. Kita punya pengawal ya kan, bodyguard yang di kanan, yang di kiri ada pengawal kita tuh. Jadi ibaratnya begitu. Nah, yang di kanan tuh ngarahin ngasih tahu yang positif, yang di kiri ngasih tahu yang negatif, ngajak yang negatif. Nah, kalau dia yang si kiri terlalu besar ya kita pengennya kayak yang negatif terus. Akhirnya ya diri kita rusak, badan kita. Ibaratnya seperti itulah perumpamaannya sahabat-sahabatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya harus kita latih nih. Jadi kita latih nih bodyguard kita. Bodyguard yang kanan udah jelas, makin lebih bagus, makin lebih kuat. Yang kiri nih biar jangan bandel, jangan liar, jangan karu-karuan ya, yang kita latih dengan kita berpuasa gitu. Karena si bodyguard ini melekat sama tubuh kita. Kalau bodyguard yang fisik kan di luar, dia kadang nempel ya, kadang enggak. Tapi ini dia melekat, bersenyawa, bergerak, waduh, bersamaan lah begitu, bersistem di dalam diri kita. Nah, itu seperti itu. Ketika melihat yang baik, nafsu yang baik akan memberikan inspirasi baik buat kita. Lihat suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kata yang kanan, sholat, kong, nah gitu. Tiba-tiba dengar suara musik nih, dangdut ya kan, nah musik kan, wah enak banget nih lagunya ya kan. Nah, yang kiri, yuk dengerin musik dulu. Itu begitulah kira-kira seperti itu, dan itu bergerak berkesinambungan. Wah, nggak bisa itu, nggak tahu deh itu, pokoknya dia begitu tersistem. Wah gitu, saat dengar ajan denger lagi. Nah, wah begitulah di dalam diri kita. Subhanallah, begitu sibuknya diri kita, diciptakan Allah sistemnya begitu canggih. Itu yang hari ini belum mampu manusia menemukan rasa sistem itu. Seperti itu. Yang kita bisa cuma saling mengingatkan setiap saat, memberikan semangat, support, ayo terus gitu. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat ya. Nah, begitu juga yang dinasihati kalau bosan mohon dimaafkan kan gitu ya. Kadang-kadang memberi nasihat itu lebih enak ya ketika dinasihatin, bener ya. Ini juga gitu. Dinasihat orang pegal kayak. Tapi saya sudah belajar berlatih sama beberapa tahun hanya mendengarkan nasihat orang, perkataan orang. Saya tidak pernah bicara ketika orang membicarakan hal-hal yang baik atau ini yang sebenarnya nggak baik juga, karena biasa sering yang sedengar itu orang yang dia nggak ngerti apa yang dia bicarain, cuma dia sok tahu aja, tahu nih orang gitu. Nasihatin saya agama, dia nggak tahu kalau saya ahli agama, orang yang belajar agama maksudnya. Karena saya kan tampilannya kalau di luar biasa aja, nggak kayak gini. Ini kan karena lagi tampil ya kita perlu sesuaiin lah performanya, biar orang yang nanti yang nggak kenal kan bisa tidak berpikir negatif gitu. Makanya ya ada tua ya pakai selendang, wajar lah, ada tua kan anget, biar anget ya enggak. Itu di luar ya pakainya ya di luar, ya kamar mandi ya nggak mungkin begini kan, gitu aja kira-kira kalau perumpamaannya. Baik, itu jadi begitu. Jadi ya mudah-mudahan saya juga nggak bosen ya, nggak bosen lagi nih. Yang ngedengerin pasti bosen, tapi sabarin aja ya, tahanin aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat nantinya, doain. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Udah mulai bosen ya mana ini ya enggak gitu. Kalau ini lagi belum bosen ya, jujur aja. Ya Anda juga sih nggak bosennya kalau ceramah, maksudnya kalau ngomongnya ngasih nasihatnya seperti ini. Kalau di majelis apa gitu, kalau yang ada amplopnya, Anda jujur tahu kenapa ya, kayaknya males aja gitu, hati kayaknya nggak gairah gitu. Tapi kalau yang nggak ada amplopnya semangat gitu. Walaupun nanti sih butuh banget tuh isinya sebenarnya. Amplopnya nggak butuh, isinya butuh banget. Tapi kenapa nggak mau? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf nih buat yang masih bosen dan masa itu gitu. Apalagi pemandangannya begini ya, adanya begini nggak apa-apa ya. Yang penting mudah-mudahan aja ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala kan nggak lihat semuanya ya. Kita memang perlu. Nanti dia tenang aja insyaallah. Bikin yang bagus ya enggak. Ya, cuma ilmunya terbatas, karena lebih banyak memberikan nasihat berdasarkan pengalaman. Nah, biasa teorinya banyak lupa sekarang kan nih. Ya udah tua kali ya. Gitu. Makanya kalau baca hadis itu karena suka ini kayaknya ada yang kurang nih. Gitu, ini ada yang kurang nih. Huruf apakah harpunnya, apa-apanya, aduh masyaallah, afan ya. Tapi mudah-mudahan isi maksudnya, pesan-pesannya bisa ditangkap lah. Itu kan alat aja, ilmu alat.
Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi sekarang nih kita harus bersihin hati kita nih, Masya Allah. Ya, nafsu kita ini kan sering dipicu oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ini nafsu nih berhubungan sama indera nih, ya. Nafsu berhubungan sama indera. Ini nggak ngaji ke dalamnya, nggak tentang apa namanya 7 pintu nafsu nggak dibahas ya. Itu seperti itu. Tapi merefleksi nih dengan kenyataan kita kan sekarang ini memang zamannya hobi nonton di YouTube ya kan gitu, makanya kami bikin YouTube ya, karena pada teman-teman pasti seneng di YouTube, aneh tertarik nih, entah hatiannya digerakin. Nah itu kita sering nonton tuh, kita sering nonton, dengar, itu pengaruh tuh besar sekali pengaruhnya dalam nafsu kita yang nanti akan mengefek kepada hati kita. Apalagi sekarang beritanya nih banyak sekali berita-berita yang sifatnya ya kisruh ya. Itu ya, kasus soal saudara kita, guru kita, Baib nih, Masya Allah, digoyang terus nasabnya, ya kan, begitu, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya benar-benar para habaib sabar ya dengan ujian ini. Tapi ini juga jadi nasihat juga buat para habaib, mungkin banyak hal-hal yang kurang, ya kan, itu yang harus diperbaiki, ya kan, gitu. Karena ini dulu. Nah, dari dulu dari kecil udah ngaji sama baik kan ya, anak sama orang tua sama abah itu kalau ngaji dikuitang. Dari masih kecil tuh, apa yang dikasih warisan tuh. Kitab Riyadhus Shalihin itulah dasarnya awal belajar agama. Dari kitab itu tiap baca terus gitu. Alhamdulillah di Riyadhus Shalihin itu lengkap tuh semuanya, hampir hadir tuh tentang pelajaran Islam, dari masalah tentang akidah, ya syariat, akhlak, banyak banget adab-adab di situ ya. Itu juga kajian yang dikupas di guru kita di Habib kita itu yang gitu. Yang masih kecil tuh diajak ngaban itu penabahannya bukan orang Arab ya, tapi mukanya kayak Arab kan. Mungkin dulunya kali ya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita banyak nih denger ini yang intinya nih yang ini mau sampai ini dalam kesempatan video kali ini nih, kita banyak tuh nonton di YouTube, denger ya kan, itu kan ada suara juga kan. Masya Allah. Itu menimbulkan banyak hal-hal yang menimbulkan ikhtilaf, pertikaian yang nanti ke nafsu lah ya gitu, kebencian. Aduh Masya Allah ya kan, Habib begitu ya kan ya, Masya Allah, naudzubillah, siapa sih dia ya gitu, Masya Allah. Ya udahlah, pokoknya intinya itulah, hati-hati deh yang ini yang lagi pada ya youtuber juga nih, ini juga penting nih pada youtuber nih tentang nyari cuan, nanti kadang-kadang nggak peduli nih nilai-nilai dampak yang timbul buat kaum muslimin. Kalau ente orang muslim ya, kalau ente nggak muslim ya terserah deh, itu sih ente ya nggak, bisa siapa aja ntar. Itu Allah menurunkan yang muslim apalagi ini pernah ingetin nih, kalau mau Ramadan ya kalau bisa konten yang jangan bikin orang wah tambah panas lah ya kan gitu, seperti itu. Ngademin sesuai kan ini pernah disampaikan buat para seluruh kreator apa sih digital ya, apa sih namanya, itulah nih. Jadi para youtuber deh gua intinya ya, itu tolonglah kasih konten-konten yang sejuk. Ini mau Ramadan nih soalnya nih, bantu dong biar kita sama-sama ibadah. Salah bener ntar dulu deh, Allah yang tahu deh ya kan. Mau ente ahli seahli-ahlinya kayak dalam agama ya tetap aja yang berilmu ya Allah, yang bener ya Allah. Jadi nggak usah terlalu ngotot juga lah gitu. Udahlah istilah aja lah, kita istilah lah nih yang utama sekali nih. Yang lagi rame sekarang ini nih, yang lagi sedang viral, masih terus diangkat-angkat nih, media juga diangkat-angkat terus tuh. Gitu, Ustadz Syafiq tuh. Itu yang ya itulah apa sih diberi nama Wahabi lah, Salafi ya, lo alam ya, tapi yang jelas emang tolonglah ya, aneh semua itu rahasia Allah, jadi tolong dijinakkan. Nah kita saling introspeksi diri lah, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan begitu ya, nggak mungkin juga lah, koreksi diri lah, jangan wah, apalagi kita seorang ulama ya kan, lebih bisa lah introspeksi diri mana salahannya, mungkin kata-katanya yang salah terlalu kasar, bener sih isinya nyampaikan hadis, tapi kan yang ngomong kan mulut kita, mungkin mulut kita ini bau kali ya kan, ya mulut kita pasti bau loh kalau ada jigongnya kan begitu, kita harus sadari tuh, dari mulut keluar dari perut itu suara ya kan, nah dari kepala kita, dari hati, wah banyak loh alam sawab lah, jadi tolonglah kita redam nih ya enggak, kalau bisa ya sebagai ulama besar atau orang alim ya kita dirangkul lah ya kan. Banser juga ya mulailah pengurusnya khususnya ya ngendali ini jamaah-jamaah atau warganya atau anggotanya, biar mau Ramadan nih biar tenang, kita damai semuanya ini. Itu yang ingin sampaikan sekarang ini. Tolong kita islah dulu lah mau Ramadan. Ntar habis Ramadan ya mudah-mudahan jadi baik kan gitu ya.
Mudah-mudahan semuanya menjadi fa'alafa baina qulubikum. Allah menjinakkan hati kamu dan menjadikan kamu bersaudara, ikhwana. Nah, ini sahabat-sahabat inti yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan tausiah. Karena keterbatasan media yang ada, karena nyimpulin intinya adalah waizah hari ini adalah saat ini adalah yuk kita islah. Yang pertama sekali tokoh-tokoh yang yang banyak lah ininya, penontonnya, makmumnya, jamaahnya, ya kan, biar adem, ya, islah aja lah, ya udah gitu. Semuanya di islah biar kembali baik. Kita Ramadan nih sama-sama, tenang. Istilah-istilah itu ya dibahas lah di ruangnya masing-masing. Jadi sahabat-sahabat yang jamaah juga jangan sok-sokan lah, sok-sok ngerti, sok-sok pintar sebagainya, ya kan. Banyaklah kita belajar lagi. Gitu. Perlu belajar tasawuf tuh, perlu biar adem nih. Karena tasawuf itu pelajarannya ngademin hati, lembutin hati gitu. Ya walaupun mungkin ada paham ya, anti tasawuf ya, tapi ya cobalah sedikit-sedikit lihat ya, nggak apa-apa lah. Anda juga dulu arokah nggak suka sama tasawuf, tapi setelah lama-lama hidup ya dengan seluruh gejolaknya direnungi, ya ternyata banyak pelajaran yang benar di dalamnya, yang baik, yang bisa membantu kita lebih lembut lagi, lebih kasih sayang lagi, lebih hati kita lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan takwa, hati lembut, hati penuh kasih sayang, hati penuh dengan kelapangan, hati dengan penuh kesadaran. Itulah hati yang dikatakan ittaqo yattaqi. Takwa itu hanya ada kalau kita isi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Amin antum bi khairin. Barakallahu li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.